Oke, langsung saja kita lanjut ke matematika ya. Sudah disiapkan oret-oretannya, Mbak? Sudah disiapkan oret-oretannya? Sudah disiapkan ini alat hitung menghitungnya? Oke. Saya pakai yang ini. Kemarin kita sudah belajar segitiga ya, ada persegi panjang ya, bangun datar. Bangun datar banyak sekali, ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran ya, itu termasuk contoh-contoh dari bangun datar. Kemarin kita sudah belajar untuk persegi dan juga persegi panjang, juga segitiga. Saya akan mengajak mengingat untuk segitiganya. Jadi untuk luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi alas itu bagian yang bawah ya, masih ingat? Yang paling bawah ini adalah alas. Nah, untuk tinggi itu adalah garis yang tegak lurus. Tegak lurus ini adalah tinggi. Oke. Sebagai contoh untuk pengingat kemarin alasnya ini adalah 20. Tingginya ini adalah 15 cm ya. Cm. Nah, luasnya berapa? Kita masukkan setengah. Alasnya berapa, Mbak? Alasnya berapa di situ? 20. Tingginya berapa tingginya? Tingginya berapa? 15. Nah, sampai sini ada yang dibingungkan, Mbak? Sampai memasukkan ke dalam rumus ada yang dibingungkan? Ada yang dibingungkan nggak? Kalau tidak ada, yang 1 sampai 2 yang mana, Mbak? Ya. Oh, ini maksudnya adalah setengah. Setengah. Nah, jadi caranya seperti ini. Ya. Oh, baru ini karena tidak bisa nulis seper ya, ini saya tuliskan yang 1/2 ini, 1/2 ini ya, itu maksudnya adalah setengah. Jadi kita kalikan setengah dikali 20, berapa, Mbak? Setengah dikali 20 itu setengah dikali 20 itu sama dengan 20 ini dibagi 2. 20 dibagi 2. Berapa, Mbak? Ya, 10. Nah, terus dikali, ini kan belum 15-nya, 15. Berapa hasilnya, Mbak? Berapa hasilnya? 150 cm persegi. Jangan lupa. Ada yang dibingungkan, Mbak Yeti? Ada yang dibingungkan, Mbak? Gampang sekali ya. Ada yang dibingungkan atau ada yang kesulitannya? Yang C sama B. Oke. Nah, untuk luas dulu. Untuk luas ini bingung nggak? Untuk luas. Nah, ini. Nah, untuk yang saya hapus dulu.
Oke, saya hapus dulu ya, sebentar. Yang C sama B, kalau untuk luas memang tidak diperhitungkan ya. Untuk C sama B, kalau untuk luas tidak diperhitungkan, tetapi perlu diperhitungkan, ini tadi alasnya saya tulis lagi 20 cm. Kalau seandainya tingginya ini tidak diketahui, yang diketahui contohnya di sini 30 seandainya. Nah, tingginya ini berapa? Diketahui alasnya berarti semuanya ini 20. Sisi miringnya ini 30. Nah, tingginya ini berapa? Nah, masih ingat rumus yang kemarin, Mbak? Yang ini T atau A sama dengan akar sisi miring. Sisi miringnya yang ini yang C kuadrat dikurangi A kuadrat. Masih ingat rumus ini yang kemarin kita ini bahas lama banget? Masih diingat? Nah, lupa. Oke, ini saya masukkan ke dalam contohnya ya. Nanti boleh dibuka catatannya lagi. Nah, kan kalau ini kita mau mencari luas ya, Mbak ya. Itu kan ada alas, ada tinggi. Ya, alasnya sudah diketahui. Tingginya masih belum diketahui. Ya, tingginya masih nggak tahu lah. Tapi ada yang diketahui sisi miring. Nih, sisi miring. Ini adalah sisi miring. Ya, yang sulit kemarin itu yang kita bahas lama sekali itu sisi miring. Nah, untuk mencari tinggi ini kita pakai rumus ini, T sama dengan akar C kuadrat sisi miring ya, berarti kita masukkan 30 kuadrat dikurangi. Nah, di sini Mbak diperhatikan ya Mbak, ini 20 itu kan panjang semua ini. Ya, semuanya. Panjang semuanya. Tetapi yang dikerjakan adalah cuman segitiga yang ini. Makanya yang ini berarti ini kan cuman separohnya, berarti kita ambil 10-nya. 10 berarti ini bukan A kuadrat ya. Ini saya simbolkan X. Ini X kuadrat sama dengan, sebentar Mbak Yeti, ini bingung nggak? Mbak Yeti yang ini bingung nggak? Sebentar saya gambar satu-satunya. Ya, diperhatikan ya Mbak ya pada gambarnya. Ini yang saya tarik warna merah ini ya, itu kan panjangnya 20 cm dari ujung, sebentar saya hapus dulu ini. Dari ujung X sampai Y ini kan panjangnya 20 cm ya Mbak ya. Nah, sementara yang mau kita cari itu adalah tinggi ya. Yang kita mau cari ini adalah tinggi, garis yang tegak lurus ini. Sampai sini bingung Mbak? Bingung nggak? Bingung nggak sampai sini dulu? Nah,
Karena kita yang mau nyari tinggi ini, itu kan segitiganya wilayahnya itu kan wilayah ini yang diketahui, sisi miring ini, sisi miring, terus yang tinggi, terus berarti yang dipakai hanya segini, hanya separuh. Alasnya ini kita pakai cuman separuh. Nah, sementara segini ini 20. Berarti kalau dipakai cuman separuh ini, berarti panjangnya itu 10. Bingung nggak, Mbak? Boleh dikonfirmasi dulu, Mbak. Kalau bingung saya ulangi. Oh, enggak ya. Nah, saya kasih simbol ini, saya ganti warna. Ini saya kasih simbol Z ya. Nah, ini adalah Z kuadrat. Jadi, untuk mencari T tinggi ini, sisi miring kuadrat ya, sisi miring kuadrat, sisi miringnya panjangnya berapa, Mbak? Sisi miringnya 30. 30 kuadrat dikurangi, karena wilayah yang diperlukan ini cuman separuh segitiga ya, berarti untuk alasnya ini sisi Z-nya berapa, Mbak, panjangnya? Kalau dari X ke Y 20, berarti kalau separohnya berapa separohnya? Ya, 10 kuadrat. Kita masukkan 30 kuadrat itu 900 dikurangi 10 kuadrat berapa, Mbak? 10 kuadrat. Ingat ya, kalau kuadrat contohnya 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Berarti kalau 30 pangkat 2 itu kan 30 kali 30, 900. Kalau 10 pangkat 2 berapa, Mbak, hasilnya? 10 pangkat 2? Ayo, lupa lagi. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Sama dengan 9. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Sama dengan 25. Nah, 30 pangkat 2 itu sama dengan 30 kali 30 sama dengan 900. Oke. Kalau 10 pangkat 2 itu sama dengan berapa kali berapa, Mbak? Kalau 10 pangkat 2 itu berarti berapa dikali berapa? Ya, 10 dikali 10. Hasilnya berapa, Mbak? Hasilnya berapa? 10 kali 10, 100. Jadi 10 pangkat 2 itu kalau 10 kali 2 sama dengan 20, seperti yang dikatakan Mbak Yeti, itu salah. Yang benar yang ini. Bisa dipahami, Mbak, perpangkatan 2? Jadi bagaimana kalau pangkat 3? Berarti ya 10 kali 10 kali 10. Bagaimana kalau pangkat 5? Berarti kali 10-nya 5 kali. Berarti kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oke.
Kalau sudah oke, saya balik lagi ke sini. Ini 100 ya. 100 sama dengan akar berapa Mbak? 900 dikurangi 100, 800. Nah, boleh dihitung pakai kalkulator Mbak, biar cepat saja. Akar dari 800 berapa Mbak? Untuk caranya nanti yang manual boleh dibuka lagi. Akar dari 800 berapa Mbak? Dua puluh 28,3. Kita bulatkan menjadi 28. Jadi tingginya adalah 28 cm. Nah, sini. Jadi tingginya sudah diketahui 28 cm. Mau mencari luas, berarti tinggal dimasukkan di akar. Di akar Mbak. Di akar tuh seperti yang kemarin kita cari tuh, yang ada perpangkatan, contoh 100 ya, contoh kayak gini kemarin. Lupa semua ya kemarin yang kita bahas ya. Nanti catatannya boleh dibuka lagi ya Mbak ya. Jadi malah mengulang ini. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi akar 100 sama dengan, masih muter-muter ini, muter-muter gambarnya apa apanya Mbak? Gambarnya coba saya logout sebentar ya kalau gitu. Oke, baru loading, kita tunggu. Yang sekarang bagaimana Mbak? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Mbak? Oh udah ya. Nah 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Nah 100 ini kalau di akar, ini namanya di akar, sama dengan 10. Terus 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Sebentar saya hapus dulu. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah 9 ini di akar sama dengan 3. Bisa dipahami Mbak? Bisa diterima ini mengulang yang kemarin? Bisa diterima Mbak? Halo Mbak Yeti, bagaimana? Iya, kayak dibalik seperti itu. Bisa? Nah, sama yang 800 ini ya. Ini itu sama seperti itu di akar. Nah, hasilnya itu koma 28,3. Karena tidak ada yang hasil bulatnya, jadi dia hasilnya koma. Nah, karena ada komanya,
saya bulatkan. Kemarin kita sudah belajar kalau angka di belakang koma, cepat, 28,3. Nah, kalau angka di belakang koma ini kurang dari 5, dia dihilangkan. Tapi kalau lebih dari 5, contohnya 28,6, dia lebih dari 5, nah yang ini ditambah 1 menjadi 29. Ini adalah pembulatan. Oke, bisa diterima, Mbak? Bagaimana, Mbak? Bisa diterima? Oke. Nah, karena akar dari 800 ya, yang Mbak Yeti maksud tadi kebalikan tadi, itu hasilnya adalah 28,3. Kalau dibulatkan menjadi berapa, Mbak? 28,3. Angka di belakang komanya jadi 28. Nah, dari sini ini kan mencari tinggi T ini ya. Berarti tingginya 28. Kita masukkan ke dalam rumus luas. Kita masukkan ke dalam rumus luas. Oke, saya hapus dulu. Kita masukkan ke dalam rumus luas. Nah, ini rumus luasnya. Setengah kali alas. Alasnya berapa, Mbak? Segitiga ini tadi? Alasnya itu dari X sampai Y. Berapa? 20. Tingginya berapa, Mbak? Tingginya? Tingginya itu garis tegak. Yang garis tegak. Berapa tadi? 30 apakah garis tegak, Mbak? 30 tuh yang ini. Apakah ini garis tegak? 15? Ini kan baru kita cari hasilnya ini, Bu. Kalau 15 kan yang tadi. Nah, ini yang baru, soal baru lagi. Ya, 28. Nah, kita masukkan 28 setengah kali 20 tadi sudah dihitung 10 ya, dikali 28, hasilnya adalah 280 cm persegi. Bisa diterima, Mbak? Bisa diterima, Mbak Yeti? Oke. Nah, itu untuk luasnya. Sekarang untuk keliling. Keliling, namanya keliling ya, itu adalah menambahkan semua panjang sisinya. Sebentar, saya hapusin dulu yang di sekitarnya. Ini sampai segitiganya rucek sekali. Oke, saya pertebal segitiganya. Namanya keliling, itu berarti ini sisi C, ini sisi A ya. Panjangnya sisi A, sisi B, sisi C itu ditambahkan. Contohnya A-nya ini 20, B-nya ini 15, C-nya 15. Berapa kelilingnya, Mbak? Kelilingnya berapa? Kalau A-nya 20, B-nya 15, C-nya 15. Kelilingnya berapa? Kalau rumus keliling sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. 3? Iya, sisinya ada 3. Nah, untuk mencari kelilingnya, ketiga sisinya ini ditambahkan. Berarti sisi A 20, sisi B 15, ditambah sisi C 15. Berapa kelilingnya, Mbak?
Berapa hasilnya? 20 tambah 15 tambah 15, 50. Bagaimana untuk keliling? Bingung, Mbak? Sentimeter. Keliling bingung? Apa paham? Apa perlu diberi contoh satu? Enggak maksudnya enggak paham, enggak bingung, apa gimana, Mbak? Perlu contoh satu lagi enggak? Apa sudah cukup? Oh, boleh ya. Contoh saya punya segitiga. Set. Ini 15, ini 20, ini 25. Luas keliling. Nah, sebentar, kelilingnya ini jauh sekali, saya dekatkan. Kita mencari kelilingnya dulu. Keliling, namanya keliling ya Mbak ya, itu menambahkan ketiga sisinya. Yang ini ditambah sisi yang ini, ditambah sisi yang ini juga. Oke, kelilingnya. Berarti untuk kelilingnya 20 ditambah 15 ditambah 25. Bingung, Mbak? Bingung nggak? Oh, Mbak Yeti? Nggak. Berapa hasilnya untuk kelilingnya, Mbak? 60 cm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke luas. Luas tadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengahnya kita tulis lagi. Alasnya berapa, Mbak, di situ? Alasnya berapa? 20. Tingginya berapa tingginya? Tingginya berapa, Mbak? Tingginya itu garis yang tegak. Di sini ada sudut 90 derajat, otomatis garis tegaknya itu yang ini, Oke, 15. Jadi diingat ya. Berapa hasilnya, Mbak? Berapa hasilnya? 150. Dari mana? Ini tadi hasilnya 10 dikali 15, 150 cm persegi. Bagaimana, Mbak Yeti? Masih bingung untuk segitiga? Oke, enggak. Ingat ya, Mbak ya, kalau ada gambar contohnya seperti ini, kok jalan sendiri? Sebentar. Nah, ini ada segitiga seperti ini. Nah, ini saya kasih A, ini kasih B, ini kasih C, ini kasih D. Yang tingginya yang mana, Mbak? A, B, C, D. Tingginya yang mana? Ditunjukkan oleh huruf mana? Ditunjukkan huruf apa, Mbak? Kalau tingginya yang D. Oke. Nah, kalau ada gambar seperti ini, ini A, ini B, ini C. Tingginya yang mana, Mbak? Kalau seperti ini. Yang A.
Oke, berarti sudah bisa menentukan ya Mbak ya. Oke, saya kalau seperti itu berani melanjutkan. Nah, bangun selanjutnya adalah jajar genjang. Oke, jajar genjang ini bisa dilihat dari gambarnya. Ini saya hapus dulu oret-oretan di atasnya. Oke, saya hapus dulu sebentar. Nah, kelihatan Mbak gambar jajar genjangnya? Jadi ini kosong jalan sendiri. Ya, dilihat di sini. Dia memiliki 4 buah sisi. 1, 2, 3, 4. Ya. Dia memiliki 4 buah sisi, ciri-cirinya. Terus sudut yang berhadapan sama besar. Tuh, saling berhadapan sama besar. Terus sudut yang di sini itu sama besar dengan sudut yang di sini. Sebagai contoh, seandainya ini 30 derajat ya, 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat. Di sini 30 sama 30 60 berarti 120, berarti 90 360 ya, ini jumlahnya. Sebentar ya Mbak ya, saya hitung ya. 390 dikurangi 60. Kok 390, berarti 300. Berarti itu 90 ini 180 360. Berarti yang di sini 150 sebagai contoh ya, 150 derajat. Nah, berarti sudut yang berhadapan ini berapa Mbak sudutnya? Berapa sudutnya? 30. Ayo, dilihat warnanya. Jadi sudut yang ini ya, yang ini itu 30 derajat. Nah, sudut yang berhadapan berarti yang ini sama 30 derajat. Nah, sekarang sudut yang di sebelah sini itu 150 derajat. Berarti sudut yang berhadapan kan sebelah sini. Berapa sudut besarnya? Dia berhadapan dengan 150 apa 30 Mbak? Hadap-hadapannya 150. Ayo, dapat 60 dari mana Mbak Yeti? Berhadapan-hadapan tuh maksudnya kayak gini nih Mbak. Saya gambarin ya. Jadi ini berhadapan-hadapan dengan ini. Oke, berhadapan-hadapan nih ya. Terus yang ini berhadapan-hadapan dengan yang ini, gitu maksudnya. Bisa diterima Mbak? Bisa diterima Mbak Yati? Oke, saya lanjutkan ya. Saya hapus dulu ini jajar genjangnya. Nah, sudut yang saling berhadapan saling besar, makanya yang 30 berhadapan dengan yang 30 itu sama ya. Nah, selanjutnya mana kursor saya? Sisi yang saling berhadapan berarti sisi ini
dengan sisi ini. Ya. Sebentar, saya ganti warna. Sisi yang ini dengan sisi yang ini. Nah, itu sama panjang. Kalau di sini 20 cm, berarti di sini 20 cm. Di sisi yang ini bagaimana? Orang ini tidak berhadapan, berarti tidak sama, beda lagi. Nah, sebagai contoh, yang garis B ini adalah 15 cm. Berarti garis yang ini berapa, Mbak? Garis yang berhadapan dengan B. Karena di yang saling berhadapan itu sama, berarti otomatis dia panjangnya adalah 15 cm. Bagaimana, Mbak Yeti? Bisa diterima untuk sifat-sifat dari jajar genjang? Oke. Sekarang karena sudah tahu sifatnya, kita belajar untuk mencari luas dari jajar genjang. Di situ bisa dilihat dari gambarnya. Alas kali tinggi. Saya hapus dulu oret-oretannya. Sebentar ya, Mbak ya, ini oret-oretannya kebablas. Oke, sebentar lagi. Oke, saya pertebal dulu jajar genjangnya yang kehapus supaya tegas warnanya. Oke, sudah ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Bisa dilihat nah, dilihat gambarnya seperti ini. Garis A sampai B ini adalah alas. Oke, Mbak. Nah, di mana tingginya? Nah, gambar aslinya itu seperti ini, teman-teman. Gambar aslinya itu seperti ini ya. Jadi dia hanya berbentuk seperti itu. Makanya tinggi itu garis tegak lurus. Jadi kita tarik garis lurus. Oh, penceng. Sebentar, saya luruskan. Nah, garis tegak lurus inilah yang disebut dengan tinggi. Hampir sama dengan segitiga, cuman kalau segitiga kan seginya 3, kalau ini seginya 4. Bagaimana, Mbak? Bisa dipahami? Bisa diterima untuk jajar genjang, Mbak? Oke, bagaimana kalau tingginya ini? Tingginya ini tidak diketahui, yang diketahui hanya ini sedikit ini, ya. Sampai sini saja ya, ingat ya, sampai sini saja. Terus sama yang ini,
caranya sama dengan tadi, pakai yang akar-akar ya. Nah, untuk mencari luasnya, alas kali tinggi. Sebagai contoh, ini saya pakai gambar baru saja di sini. Gambarnya tidak cantik. Sebentar, saya perbaiki dulu gambarnya. Nah, ini diketahui 35, terus ini 15, sebagai contoh 15. Berapa luasnya? Alas kali tinggi. Alasnya berapa, Mbak? Alasnya berapa, Mbak Yeti? Hmm? 13? Ayo Mbak Yeti lihat 13 dari mana? Alas? Ya. 35. Tingginya berapa, Mbak, tingginya? Tingginya berapa? 15. Nah, boleh dikalikan, Mbak? Silakan. 35 dikali 15 berapa? ,525 sentimeter. Ingat ya, persegi. Bagaimana Mbak Yeti? Bingung? Kalau segitiga ada setengahnya, kalau ini cuman alas kali tinggi. Bagaimana Mbak Yeti, bisa? Oke. Nah, itu untuk luasnya. Bagaimana dengan kelilingnya? Nah, kelilingnya di sini saya punya contohnya seandainya, diingatkan tinggal 10, saya tambah 10 menit lagi ya Mbak ya, tinggal 5 menit saya tambah 10 menit, jadi kita masih punya 15 menit untuk belajar. Nah, di sini mana kursor saya? Ini. Saya punya panjangnya 10. Nah, untuk kelilingnya di sini ya, dilihat 2 kali sisi A dan sisi B. Sisi A di sini maksudnya adalah garis yang ini. Atau pilih salah satu yang ini. Ini atau ya Mbak ya. Oke, jadi bisa di atas atau yang bawah. Ini panjangnya sama. Ini 35, berarti di sini juga 35. Ya, nanti pilih salah satu saja. Saya pakai yang bawah. Nah, ditambah sisi B. Sisi B itu sisi miring. Kok merah lagi? Sisi yang miring. Nah, ini adalah sisi B. Untuk menentukan sisi A dan sisi B, ada yang dibingungkan Mbak? Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung sisi A berapa Mbak? Sisi A 35 ditambah sisi B berapa Mbak? Sisi B nya berapa? 10. Oke, good. Kita masukkan sama dengan, ingat ya Mbak ya, kalau ada tanda kurung
ya, tanda kurung. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Berarti 2-nya kita tulis lagi, 2 dikali. Nah, dikerjakan dulu 35 ditambah 10 berapa, Mbak? 35 ditambah 10 45 ya. Nah, sekarang silakan dikalikan 2 dikali 45, hasilnya berapa, Mbak? 2 dikali 45 hasilnya 90 cm. Bagaimana Mbak Yeti untuk keliling? Ada kesulitan? Ada kesulitan Mbak Yeti untuk keliling? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bangun datar selanjutnya, yaitu layang-layang. Ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah gambar dari layang-layang. Dia memiliki 4 sisi, ya. Jadi sisi yang ini itu sama dengan sisi yang ini. Sebagai contoh, ini panjangnya 25. Berarti di sini panjangnya juga 25. Oke. Nah, sisi yang di sebelah atas ini memiliki panjang dengan sisi yang di sebelah sini. Ini panjangnya 15 sebagai contoh. Berarti di sini panjangnya berapa, Mbak? Karena dia memiliki panjang yang sama, di garis yang ini 15, berarti yang di bawah ini yang ada tulisannya B ini panjangnya berapa? 15. Oke, good. Ya, jadi nanti kalau diketahui salah satunya saja tidak usah bingung ya nanti ya. Nah, untuk mencari luas dari layang-layang, yang dipakai bukan sisi-sisi luarnya, tetapi diagonal. Nah, ada 2 diagonal. Oke, ini yang pertama. Nah, panjangnya dari titik X sampai Y, saya pakai titik X sampai Y. Ini adalah diagonal. Boleh dinamakan diagonal 1, 2, 3 terserah. Diagonal yang pertama ini saya ngambilnya sama saja ya, dibolak-balik. Terus sisi Z sampai sisi W. Nah, ini adalah diagonal yang kedua. Jadi yang dipakai adalah panjang diagonal. Nah, panjang diagonal Z sampai W ya, Z sampai W kita simbolkan dengan diagonal 1 ya. Panjangnya adalah 30 sebagai contoh, 30. Nah, untuk diagonal 2, panjang dari X sampai Y, panjangnya adalah saya pakai 10 cm. Berapa luasnya? Tinggal dimasukkan setengah. Diagonal satunya berapa, Mbak, panjangnya? Diagonal 1 diagonal satunya berapa, Mbak? Tadi ya bisa dilihat di sini. Sama saja, yang mana dulu? Sama saja. Ini adalah diagonalnya. Berarti kita masukkan 30 kali 10. Oh, kursornya jalan sendiri, 10. Nah, setengah. Langsung saja ya, saya hapus dulu. Setengah dikali 30
dikali 10, 150. Jangan lupa satuannya sentimeter pakai persegi. Bagaimana Mbak Yati? Bingung? Halo Mbak Yati, bingung? Apa sudah bisa dipahami? Enggak ya, berarti bisa ya. Nah, untuk kelilingnya sama. Oh, mau dikasih contoh satu lagi? Mau dikasih contoh satu lagi? Oke, saya bikin gambarnya dulu ya Mbak ya. Tapi harap maklum jika gambarnya tidak serapi dan secantik. Oke, saya punya gambar ini. Nah, di sini dilihat itu gambarnya. Untuk diagonal X sampai Y panjangnya adalah 25. Untuk diagonal Z sampai W panjangnya adalah 10. Ya. Jadi garis yang membelah ini, yang tambah ini di tengah ini namanya diagonal. Paham, Mbak? Bisa diterima? Bisa diterima Mbak Yati? Untuk diagonal, oke. Nah, luasnya adalah setengah dikali panjang diagonalnya. Nah, saya ganti warna. Sebentar, yang kontras biar kelihatan orange ya. Nah, melenceng diagonal XY dulu, melenceng sedikit nggak apa-apa ya Mbak ya. XY berarti kita masukkan 25 dikali diagonal yang ZW. Oke, sepuluh. Sampai sini dulu untuk penentuannya. Bingung nggak Mbak? Diagonalnya yang bentuknya plus ini itu adalah diagonalnya. Oke. Nah, kita masukkan ya. Kita ini setengah karena 25 kan koma ya. Kita kalikan dengan 10 berarti setengah dikali 10 itu 5 dikali 25. Hasilnya adalah 125 cm persegi. Bagaimana Mbak Yeti? Ada yang dibingungkan? Bisa diterima? Oke. Nah, itu untuk luasnya. Nah, sekarang untuk kelilingnya itu sama dengan keliling tadi bangun sebelumnya jajar genjang. Caranya sama, rumusnya juga sama. Jadi di sini ada sisi A yang panjang ya, dan juga sisi pendek. 2 kali sisi A yang panjang ditambah dengan sisi B. Sebagai contoh, di sini saya punya 20, di sini saya punya 10. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus keliling. Berarti 2 kali sisi A-nya berapa Mbak? Sisi A, sisi yang panjangnya berapa? Sisi panjangnya 20. Sisi pendeknya berapa Mbak? Ditambah ya, bukan dikali ya, jangan lupa.
Sisi pendeknya berapa Mbak? Sisi yang pendek 10. Nah, kita masukkan. Ingat ya, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 2-nya kita tulis lagi, dikali 30. Hasilnya adalah 60 cm. Tidak pakai persegi ya, yang hanya persegi itu untuk luas. Bagaimana Mbak Yeti? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Untuk saya masih ada belah ketupat, trapesium, dan juga lingkaran ya. Kita bahas untuk pertemuan nanti selanjutnya. Tadi hari ini berarti kita belajar mengulas lagi tentang segitiga ya. Untuk luasnya setengah kali alas kali tinggi, untuk kelilingnya ketiga alasnya ya, sisi A, B, C ditambahkan. Terus ada juga jajar genjang ya. Terus selain jajar genjang, tadi trapesium belum ya Mbak ya. Berarti kita belajar 3 ya, segitiga, jajar genjang, dan juga layang-layang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi untuk belajar besok malam pukul 20.30 waktu Taipei ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk kehadirannya ya Mbak ya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok malam ya. Oke, sama-sama Mbak. Boleh meninggalkan kelas Mbak? Tidak apa-apa, waktunya sudah selesai.